Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandini Wafalzikin dengan NIM 20605110160 yang menjelaskan sedikit tentang praktikum 8. Di sini ada dua soal ya. Untuk NIM genap dan NIM ganjil. Kebetulan saya NIM genap, maka saya akan menyelesaikan soal ini. Kita diminta untuk membuat quadratic probing yang dimana saat terjadi collision menumpuk ya, dilakukan increment menggunakan fungsi kuadratik fi sama dengan i kuadrat, sehingga jarak evaluasi awal adalah x tambah 1 kuadrat, x tambah 2 kuadrat, dan seterusnya. Nah, di sini saya telah membuat 3 kelas ya. Pada kelas data, hastable, dan hastable art. Pada kelas data ini hanya untuk model. Di sini ada deklarasi variabel instance variabel data, kemudian ada konstruktor untuk menyimpan data, kemudian ada metode getKey mengembalikan data, kemudian ada display fin. Nah, kemudian di sini ada hastable yang isinya adalah metode-metode. Kita mendeklarasikan instance variabel dulu. Di sini ada hasArray size num x. Size num x bertipe integer, kemudian hasArray adalah array bertipe data. Nah, kemudian di sini ada konstruktor hastable yang memiliki parameter size. Yang nilai size ini nilainya sama dengan size parameter. Dan hasArray kita deklarasikan inisialisasi baru yaitu sama dengan data berindeks size. Kemudian di sini ada metode display table yang kemudian mengeprint ini. Kemudian di sini ada perulangan for ya, j sama dengan 0, j lebih kecil daripada size. Jika kondisi demikian maka j akan increment. Kemudian ada if hasArray berindeks j tidak sama dengan 0, maka akan mengoutputkan ini ya, mengoutputkan ini yang kemudian mengambil getKey juga. Jika tidak maka akan mengoutputkan atau mengeluarkan ini, mengeprint ini yang dimana tidak ada nilainya, kosong. Kemudian ini mengeprint ini. Setelah itu di sini ada metode hasFunc yang memiliki parameter k, yang dimana returnnya atau kembaliannya adalah k modulus size. Ya, di sini kemudian ada metode insert yang memiliki parameter data. Di sini item diinisialisasi sama dengan data ini yang mengirim nilai data ini ke parameternya. Kemudian k itu nilai sama dengan getKey ini sama dengan k yang mengambil nilai dari item. Kemudian x variabel x sama dengan hasFunc yang mengirim k ini. Kemudian di sini ada hasval yang nilainya sama dengan hasFunc yang mengirim k. Kemudian num k-nya sama dengan diberi nilai 0. Kemudian ada perulangan while yang dimana jika hasArray berindeks hasval tidak sama dengan 0, maka num akan di increment. Kemudian hasval nya sama dengan num dikali num ditambah x ya, di modulus size. Kemudian hasArray berindeks hasval ini nilainya sama dengan item. Kemudian di sini ada metode delete yang memiliki parameter k. Di sini hasval sama dengan hasFunc yang mengirim nilai key. Kemudian x ini dinilai hasFunc, diberi nilai hasFunc, kemudian mengirim nilai k ini. Kemudian num juga diberi nilai 0. Kemudian ada pulangan while yang dimana jika hasArray berindeks hasval tidak sama dengan 0, maka kemudian if ini ada percabangan ya, hasArray berindeks hasval yang menjalankan getKey ini nilai sama dengan k, maka di situ time akan diberi nilai hasArray berindeks hasval. Kemudian hasArray berindeks hasval nilainya sama dengan 0. Kemudian ada mengembalikan time. Jika tidak demikian maka num akan di increment. Kemudian hasval nilainya sama dengan num dikali num ditambah x di modulus size. Kemudian kembalian defaultnya adalah 0 ya pada metode ini. Kemudian di sini ada metode find yang memiliki parameter k, inisialisasi hasval nilainya sama hasFunc yang mengirim nilai k. Kemudian x nilainya sama hasFunc mengirim k. Kemudian num diberi nilai 0. Kemudian ada while. Jika misal hasArray berindeks hasval tidak sama dengan 0, maka akan menjalankan ini. Ada percabangan. Jika misal nilai hasArray berindeks hasval yang memanggil metode getKey ini sama dengan k, maka dia akan mereturn hasArray berindeks hasval. Jika tidak demikian maka num akan di increment. Kemudian hasval nilainya sama dengan num dikali num ditambah x yang dimodulus dengan size. Kemudian kembalian
default dari metode ini adalah null. Di sini ada hashtable app yang merupakan kelas main untuk menjalankan atau memanggil metode-metode yang ada di kelas hashtable tersebut. Nah, di sini saya akan menjalankannya coba. Misal kita ingin menginputkan data, jadi awalnya itu kosong ya, tidak ada apa-apanya. Kemudian jika kita ingin menginputkan data, maka kita masukkan, misal kita masukkan 15. Nah, dia harus masih berada di 0 karena 15 jika dimodulus dengan panjang atau size-nya ini adalah 0. Jadi 15 dimodulus 15, panjangnya size ini adalah 15. Jika 15 dimodulus dengan 15 maka 0. Jika misal kita masukkan 30, maka kita masukkan 30. Nah, harusnya kan dia nilainya posisinya berada di 0 ini karena 30 dimodulus dengan 15 hasilnya adalah 0. Namun tidak demikian, dia ditaruh di 1 karena sudah ditempati yang pertama ya. Kemudian jika misal dia sudah ditempati sesuai dengan soal tadi, maka dia akan ke tempatnya ini i kuadrat. I kuadrat ini jadi dia berada di elemen pertama ini ya. Nah, kemudian jika kita masukkan kelipatannya lagi ya karena modulus, misal 45, kita insert misal 45. Nah, dia harusnya pada posisinya berada di 0 ini sama karena 45 dimodulus dengan 15 hasilnya adalah 0. Nah, namun tidak demikian, dia posisinya di 4 karena posisi yang jika misal tidak ada 4 ini maka dia posisinya di 1 karena 1 sudah ditempati ya, tidak bisa bertumpuk. Maka dia posisinya di 4 karena sesuai soal tadi lanjutnya adalah 2 kuadrat yang dimana adalah 4. Demikian juga jika misal kita menginsert lagi berapa lanjutannya 60, harusnya dia berada di 0. Tapi karena sudah ada, harusnya di 1 sudah ada lagi, 4 sudah ada, maka selanjutnya dia lanjutnya adalah di ini 3 kuadrat yaitu 9. Jadi dia berada di indeks 9 atau elemen ke-9 ini ya. Nah, kemudian jika nilai yang kita masukkan itu lebih kecil atau sama dengan size, maka dia akan berada ya sama dengan nilai dari elemen tersebut. Misal kita masukkan 11 ya, atau 12 lah, kita masukkan 12. Nah, dia posisinya akan berada di ke-12. Namun jika yang kita masukkan itu sudah ada, maka dia akan ke bawahnya. Misal 12, misal 9 ya, 9 sudah ditempati 60, kemudian kita masukkan 9 lagi, maka dia akan berada di ke-10 atau bawahnya. Nah, seperti itu. Kemudian metode find ini jika kita misalkan find ini untuk mencari, ya misal kita ingin mencari 15 misal, maka akan ada dituliskan ditemukan. Jika misal yang kita cari tidak ada, misal 1 kita insertkan, kemudian kita cari angka 1 tidak ada, kita find ya, kemudian kita cari yang tidak ada, misal 2, maka tidak ada tulisan could not find. Kemudian jika delete ini adalah untuk menghapus, misal kita ingin menghapus 9 tadi, nah maka 9 akan terhapus dan kita tampilkan 9 yang aslinya ada di 10 ini kemudian hilang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.